قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'ina, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali atas iradah, kudrah, inayah dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di rumah Allah sembari mengkaji asyraful ulum, seagung-agungnya ilmu, karena keagungan ilmu itu ditentukan dengan tujuan ilmu itu dipelajari dan materi apa yang dipelajari dalam sebuah ilmu itu. Kalau berbicara tentang akidah dan tauhid, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita berbicara tentang jalan menuju keselamatan, jalan menuju syurganya Allah dan Allah Rabbul Alamin, dan la ilaha illallah yang kita anut, kita kaji, kita pelajari. Disebutkan dalam hadis Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang wafat, mati, meninggal dalam kondisi dia ya'lamu, tahu dia, berilmu dia tentang la ilaha illallah, dakhalal jannah. Begitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini seagung-agungnya ilmu jamaah kaum muslimin, setinggi-tingginya ilmu, karena kita mempelajari tentang hakikat keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Untuk yang tidak kita ilmui atau sesuatu yang kita tidak ketahui tentang tauhid dan syirik ini, kita sudah mengajarkan doa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Aku berlindung dari syirik yang syirik yang aku ketahui, dan aku beristighfar dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Salawat dan salam kita doakan kepada Rabb kita agar mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baiknya guru tauhid yang mengajarkan tauhid, yang mengikrarkan dan mendakwahkan tauhid, dan sabar di atas jalan dakwah tauhid dan akidah itu. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih dalam kajian lanjutan terhadap kitab Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i. Kitab Tauhid bersumberkan pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berbicara tentang jenis-jenis atau bentuk-bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah dengan makhluknya, dan itu adalah dosa paling besar di atas muka bumi. Dan kita terakhir kali menyebutkan salah satu bentuk, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih atau melakukan sembelihan untuk selain Allah Ta'ala.
Kita sudah mengkaji ayat dan hadisnya dari 2 pertemuan sebelumnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hakikat dari salatku, nusukku, sembelihanku, ibadahku, hidupku. Dan kita sudah mengartikan ada 2 pemaknaan untuk mahya dan mamat, waktu hidupku dan waktu matiku, ataupun amalan ketika aku hidup dan amalan ketika aku telah mati. Yang dimaksud yaitu amalan yang terus mengalir pahalanya kepada si pelaku walaupun dia sudah berada di alam barzakh. Ini mamati lillahi rabbil alamin. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah mengkaji laknat baginda Rasul. La'anallah, kata Rasul, Allah melaknat, menjauhkan hamba itu dari rahmat dan kasih sayangnya. Man dhabaha li ghairillah, bagi mereka yang menyembelih untuk selain Allah. Jamaah kaum muslimin, kalau kembali kita telusuri judulnya, apa yang datang dari wahyu Quran dan hadis tentang hukum menyembelih kepada selain Allah. Dari penjelasan dan penjabaran sebelumnya sudah kita jelaskan, tidak semua sembelihan itu yang dilakukan untuk selain Allah berstatus syirik. Ada kalanya sembelihan tidak dilakukan untuk Allah, tapi halal sembelihannya karena terpenuhi syarat fikihnya. Dia menyebutkan nama Allah, tapi semata-mata dilakukan untuk dimanfaatkan dagingnya. Dibolehkan selama tidak ada unsur yang mengharamkan. Di sini jamaah kaum muslimin, pertemuan terakhir kemarin hari ingin kita runutkan atau kita simpulkan jabaran tentang hukum menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hakikat yang perlu kita ketahui, dan itu nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Abul Qasim Ar-Rafi'i, salah satu ulama terkemuka senior dari madhab Syafi'iyah, yang beliau mengatakan sujud dengan sembelihan itu hakikatnya sama. Kalau sujud hanya untuk Allah, maka sembelihan pun hanya untuk Allah. Sembelihan itu satu ritual agama yang seharusnya tidak pernah terpisah dari ajaran agama pun. Semua agama itu hakikat dasarnya ada syariah atau ritual menyembelih. Yahudi sampai hari ini. Kalau Kristen kita tahu sampai yang mereka dakwakan Yesus itu bersedia disalib, dan itu menggugurkan syariah kurban dan syariah sembelihan dalam ritual. Kristen nggak ada lagi. Buddha, Hindu, yang hakikat atau filosofi dasar dari agama mereka itu tidak melakukan tindak kekerasan, dan mereka menganggap sembelihan itu kekerasan untuk binatang. Tidak ada juga. Selain agama itu kita ketahui sepanjang sejarah, apalagi agama yang asasnya adalah berhala, pasti sembelihan itu menjadi ritual paling utama, itu ritual pertama, sama seperti sujud. Jadi agama yang kita dapati mereka menghilangkan ritual menyembelih, itu hakikat sebenarnya bagi agama mereka sendiri itu perkara baru. Seharusnya itu ada dalam ajaran agama mereka. Kadang-kadang kita lucu, kita anggap orang Budi yang ada di Myanmar menganggap menyembelih itu tindak kekerasan. Tip uro sembelih katanya ini Pak, saudara kita di sana. Ini yang menunjukkan betapa agama yang tidak punya kepastian sumber itu akan selalu berada dalam kontradiksi pemikiran.
Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang menyembelih itu ada maksudnya, tujuannya. Yang menyembelih dengan maksud mendekatkan diri untuk sesuatu, taqarrub, ta'abbud, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, menghambakan dirinya melalui ritual atau proses penyembelihan. Itu yang kita anggap bagian dari sembelihan taqarrub. Kalau untuk Allah, maka sembelihannya adalah sembelihan yang masyru' disyariatkan, ibadah yang agung. Kita berkurban, kita berakikah, kita yang haji dalam kondisi tertentu, hajinya tamattu atau ada kewajiban haji yang kita gugurkan, kita punya kewajiban menyembelih hadi, yaitu masyru'. Tujuan kita apa? Mendekatkan diri dengan Allah, Pak. Jadi intinya di takarrubnya, kita tujuan menyembelih kita apa? Kalau tujuan menyembelihnya sebatas daging, tidak ada unsur kita mendekatkan diri dengan Allah, maka itu sembelihan yang mubah, boleh di dalam syariah, selama tidak ada unsur haram. Jadi cuma kita pelajari syarat-syarat fikihnya saja. Jangan sembelih menggunakan kata Nabi gigi, la tadbahu bisin, seperti masyarakat Habasyah dulu di zaman baginda Rasul. Mereka menyembelih menggunakan adhafir, kuku ataupun gigi. Haruh irahakatidam, keluar darah, terputusnya marikh, terputusnya hulkum, saluran pernapasan dan saluran nadi darahnya. Udah sah. Kalau tujuannya cuma dagingnya saja, maka itu adalah sembelihanmu mubah. Kita menyembelih ketika kedatangan tamu. Beberapa hari yang lalu diminta isi kajian halal bihalal dosen-dosen di kampus kita. Ustadz, adab atau sunnah menjambut tamu itu sunnahnya seperti apa? Saya bilang baca saja Quran surat Ad-Dariyat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-Mukramin. Sudah datang kepadamu wahai Muhammad cerita itu tamu-tamunya Nabiullah Ibrahim. Rupanya para malaikat, Pak. Teruk malaikat urumah. Qalu salaman qala salamun. Mereka mengatakan salaman, mengucapkan salam tapi menggunakan fi'il jumlah fi'liyah. Nusallimu salaman, takdirnya itu dalam i'rab ilmu nahunya. Jumlah fi'liyah yang sifatnya up to date, dia terus terupdate, berarti dia meminta keselamatan untuk Ibrahim dalam durasi waktu tertentu, untuk tempo, bukan selamanya. Tapi dijawab oleh Nabiullah Ibrahim, qala salamun mun. Kalau mun itu jumlah ismiyah, artinya keselamatan abadi untuk kalian. Ketika mengatakan assalamualaikum, di sini adab pertamanya apa? Para mufassirin mengatakan menjawab salam dalam kondisi lebih baik. Jawab salam berlebih ke? Kita diberikan salam yang terpotong, kita jawab sempurna. Kita diberikan salam yang sempurna, kita jawab sempurna. Kita tambah dengan mimik wajah, ucapan-ucapan kebaikan yang lain. Begitu petunjuknya. Yang menarik di sini, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Raga itu artinya apa? Raga itu Ibrahim pergi ke belakang tanpa disadari oleh tamu. Ya tanya kan telah kedi ni leh. Ni perhatian long bird iga kena jamik. Baik ni bird hari ustaz ke hana tak bird. Hangga bi bird lah. Ibrahim enggak raga tanpa disadari oleh tamu. Rupanya Ibrahim sudah datang bi ijlin samin, sudah menyembelih seekor anak lembu yang gemuk, Pak. Dalam satu ayat yang lain
yang sudah dipanggang. Anak lemau kali panggang. Anak lemau kan malemau kereh. Ibadah hatamurat jamaah Pak. Ini anak lemau bi'ijlin samin. Faqarrabahu, didekatkan untuk tamunya. Jadi ini nanti ditelusuri lagi. Kalau kita kupas itu panjang. Saya pernah dalam satu kelas yang saya ajarkan, saya minta siswa anak SMA. Ini ayat 5 ayat, tapi coba keluarkan berapa adab bertamu yang terdapat berdasarkan ilmu yang sudah kalian miliki. 10 boh hana lebih, hana kurang Pak. Faidah, ilmu, hikmah tentang adab bertamu dari Ad-Dariyat tadi. Ini menyembelih untuk memuliakan tamu, sah-sah saja, mubah. Kalau Anda meniatkan memuliakan tamu itu petunjuk Rasulullah, mubah itu dapat pahala. Mubah dapat pahala. Aulim walau bisyah, walima. Ada para ulama mengatakan wajib karena Rasul mengharuskan Abdurrahman ibnu Auf lakukan walimah walaupun cuma seekor kambing. Ada ulama mengatakan wajib walimah walaupun seekor kambing, dan batasan wajib minimalnya seekor kambing. Mekarat kamu yang dibirun engkau gumuluh walimah. Kaedah melayat. Tapi kalau kita niatkan itu perintah Rasul, dapat pahala. Ini mubah karena maksud dari sembelihannya itu daging, bukan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau maksudnya takarrub, ini yang pembahasan kita syirik. Kalau untuk Allah, maka dia bernilai ibadah. Jadi maksudnya bukan daging, Pak. Ini yang keliru kita jamaah. Kalau ada tawaran berkurban, takalan te harga paling murah. Kurban baklun mantang. Be ustaz mahai tha baron. Padahal Rasul wa kana yudahhi biqabsyaini amlahaini aqranaini. Dipilih hewan terbaik, 2 kambing terbaik bertanduk, jantan bertanduk, warnanya putih, kaki dan kepalanya hitam. Saminen, harganya yang dipilih itu yang paling mahal. Ini nanti ada pernyataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan wal aqlu muttarrun ila ayya'lama anna kullu ma tuqarriba bihi ila Allah in kana nafisan. Kalau yang Anda kurbankan itu lebih berharga, azumat raziyatuhu, lebih berat untuk si pekurban, kana a'zama li ajrihi, maka pahalanya lebih besar. Pilih yang paling justru kita upayakan yang kita punya kedekatan dan rasa kepemilikan terhadap hewan kurban. Karena banyak pekurban itu dia tidak tahu pun mana hewan yang dia kurbankan. Ketika disembelih seperti ya cuma sebatas hilang uang, Pak. Gak ada pengleh juta. Tapi tidak ada rasa hilang sesuatu yang kita miliki. Karena hakikat kurban itu seharusnya hilang sesuatu yang kita punya ta'alluq, hati kita bergantung dengan sesuatu itu. Waktu hilang kita merasa hilang, tapi hilangnya untuk Allah itu. Dianjurkan dalam fikih kita, hewan kurban itu ada tempo tersendiri yang dipelihara oleh si pemilik kurban. Kita pelihara mati minggu, terikat hati kita dengan hewan kurban itu, baru kita sembelih. Karena kita peruntukkan untuk Allah Rabbal Alamin. Ini jamaah kaum muslimin. Kalau ada unsur mendekatkan diri, ini yang wilayahnya akidah, wilayah agama. Kalau bukan untuk Allah, maka sembelihan itu syirik. Jadi ciri-ciri kesyirikan dalam sembelihan itu bisa kita lihat dari indikatornya. Ada nggak indikasi orang itu mendekatkan dengan sesuatu selain Allah? Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau kita menyembelih di kuburan tertentu yang dianggap orang saleh, dianggap gawali atau dianggap yang lainnya? Tanya,
di rumah mantang hanjir Ustaz Buhina. Berarti ada tujuan takarrub dengan sembelihannya. Ada pengkhususan tempat-tempat tertentu baklung mantang hanjir Ustaz Buhide. Oh, berarti ada nilai takarrub. Ini bukan pembahasan lisan, ini pembahasan keyakinan. Kalau lisan semua kita mengatakan ini untuk Allah, Pak. Ada masyarakat kita kadang-kala aja menganggap kalau sekiranya kepala kerbau itu, kepala binatang itu tidak disembelih dan diberikan kepada penjaga tertentu, penjaga gaib kah, yang dianggap dia hadir, dia mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan, kemudian sembelihan itu itu syirik. Dan itu bisa dipastikan syirik karena tujuannya takarrub. Orang yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, yang dia tuju itu cuma ridha Allah. Kita enggak menghadirkan ini supaya keselamatankah, supaya aku dijagakah. Kadang-kala kita menyembelih untuk dijaga dari sesuatu. Ini banyak ini. Para pejabat kita bertanya tentang hukum ini. Ustadz, kami membuka proyek baru. Rupanya masyarakat mengusulkan ini. Nyo benar rubah lemau apa? Kupu rubah lemau. Supaya jembatan kita ini dijaga. Itu dengan niatnya saja sudah ciri. Ada dari masyarakat kita yang membangun rumah baru, terus orangnya benar rubah lemau apa? Kupu rubah lemau biasanya di depan pintu harus disembelih, fi atabatil, depan pintunya disembelih. Untuk menghilangkan kemalangan, menjauhkan dari ain yang hasad, kedengkian, menjauhkan dari keburukan, itu semuanya bentuk takarrub yang hanya boleh kita lakukan untuk Allah. Jangan kita pikir ini pembahasan yang tidak ada di sekitar kita, tapi justru banyak di sekitar kita itu. Dan bahaya karena ini menyangkut tentang kesahihan akidah dan ibadah. Tapi kebut bacut. Tapi kalau sudah ada unsur takarrub, terserah apapun yang Anda sembelih. Dalam hadis yang sudah kita sebutkan, seorang laki-laki masuk neraka gara-gara seekor lalat. Lalat kan? Nggak ada harga. Tapi niatnya itu yang dilihat dan itu adalah besar. Sembelih kamu untuk Tuhan kami, kalau tidak kami akan membunuhmu. Rupanya laki-laki pertama mengatakan, aku tidak mau menyembelih karena sembelihanku hanya untuk Allah. Dibunuh, mati dia. Tapi masuk syurga kata Nabi. Datang laki-laki kedua, aku tidak memiliki apa-apa untuk aku korbankan. Walau bidubabin. Bi ini artinya bisa babiyah, walaupun cuma dengan satu atau seekor lalat. Dia berfikir melalat, pipo matalah teman. Wid ulek atau selesai. Rupanya juga tidak dibolehkan dan itu syirik. Ya, pergi dia berumur tidak mati di situ, tapi mati dalam kondisi yang lain. Dakhalan nar kata Nabi, dia masuk neraka. Walaupun hadis ini secara kesahihan diperselisihkan, tapi begitu banyaknya para ahli hadis yang menyebutkan seolah saling turuknya itu saling menguatkan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hakikat dari menyembelih itu perlu kita lihat niat dan tujuan dia menyembelih. Niatnya apa? Ini kalau kita lihat ini wilayah akidah, tauhid, ataupun cuma sembelihan biasa. Kalau untuk sembelihan biasa, Anda cukup menjaga apa yang diharamkan dari sembelihan saja untuk memastikan kehalalan sembelihan. Ya, pasti dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Mati hewan itu gara-gara
faktor keluar darah dari marikh atau hulkum, ya, tempat nafasnya, ya, dengan menggunakan benda atau alat yang tajam. Itu terpenuhi halal, Pak. Kita hidup di zaman memang syubhat dan syahwat itu luar biasa. Itu perlu berhati-hati tentang kehalalan sembelihan yang kita sembelih untuk perkara mubah yang kita lakukan. Banyak di pasar itu orang tidak berilmu. Betul dia potong lehernya, tapi belum hewannya mati, dia sudah dimasukkan ke mesin lain untuk proses selanjutnya. Barangkali matinya bukan gara-gara faktor darahnya hilang, dah jadi haram. Ini kita yang berilmu seperti ini, yang mengkaji ilmu, patut berhati-hati dengan asupan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan jika ini, Pak, darah daging kita, Pak, itu yang membuat rusaknya generasi kita. Kita berpikir kadang generasi kita ini baik-baik saja. Banda Aceh tengah getadan. Beberapa hari belakangan kita dapati rupanya gebrakan-gebrakan wali kota baru kita, betapa banyak kemaksiatan yang selama ini tertutup, tersingkap. Itu patut kita apresiasi. Ruhi mata rekalan. Anak-anak kita nyo, adik-adik kita di luar, saudara-saudara kita, Pak, remaja-remaja kita, tengah malam atau berjalan. Barangkali itu gara-gara faktor ada darah haram yang mengalir di dalam tubuh kita dan tubuh mereka. Begapa be anu hantom saleh, han saleh anu ustaz. Barangkali itu faktor makanan haram yang masuk. Bisa jadi kasbunya halal, kita peroleh dengan cara yang halal, tapi menjaga batasan kehalalan itu tidak kita lakukan. Kita beli di pasar, tapi belum tentu orang pasar itu punya keilmuan yang cukup tentang menyembelih. Ini jadi PR kita bersama jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi selama maksudnya daging, bukan maksudnya taqarrub, mendekatkan dirinya dengan sesuatu, asalkan terpenuhi syarat halal sembelihan, maka sembelihannya itu halal. Nah, ini yang perlu kita lihat. Berarti ada 3 hal jamaah kaum muslimin yang perlu kita lihat untuk menentukan apakah itu sembelihan syirik atau sembelihan yang boleh, baik ibadah atau mubah. Yang pertama niatnya, Pak. Lihat dulu niatnya. Niatnya betul tidak? Takarrub karena Allah ataupun tidak. Niatnya daging atau bukan. Yang kedua tujuannya. Ini tujuannya apa? Dia mencari pahala, berarti ibadah. Dia makan dagingnya, berarti mubah. Dia ingin keamanan, keselamatan atau mendatangkan manfaat dan ditolak kemudaratan dari jin kah, dari makhluk selain Allah kah, berarti itu syirik. Kemudian kita lihat sifat tata cara mereka menyembelih. Menyeka lain berarti terindikasi itu syirik. Kalau wilayah ta'abbud ibadah, tata caranya harus sesuai syariah. Kata Nabi, la tadbahu illa musinnah, jangan kalian sembelihkan kecuali binatang atau hewan ternak dalam umur yang sudah musinnah, sudah tumbuh gigi serinya. Kalau untuk biri-biri domba itu 6 bulan. Kalau untuk kambing 1 tahun atau lebih. Untuk lembu 2 tahun atau lebih. Untuk unta 5 tahun atau lebih. Itu ada batasan syariah. Kalau sembelihan mubah, nggak perlu dilihat dari sisi umurnya. Anda mau sembelih yang di bawah umur yang ditentukan oleh Nabi, silahkan.
Tapi kalau sembelihan syariah atau ibadah, kurbankah, akikahkah, atau hadi ketika kita haji, itu lihat umurnya. Karena itu harus kita sesuaikan sifatnya dengan apa yang Nabi ajarkan. Kemudian alatnya, orang menyembelihnya. Kemudian dalam sifat itu juga yang paling penting itu sifat qauli, dia menyebutkan bismillah, Allahu akbar. Atau paling kurang bismillah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa in kana lahum dhabhun akhar yusammuna alaihi ghaira ismillahi ta'ala mislu ismul masih aw yatbahunahu bismin dunallahu ta'ala lam yahillu hadha min dhabaihim. Kalau sekiranya ada orang yang menyembelihnya tidak menyebutkan nama Allah, menyebutkan nama Masih, beliau berikan contoh Yesus atau yang lain, dia tidak mengatakan bismillah, maka sembelihannya itu haram dan tidak halal untuk dimakan. Waqal qad nasa Asy-Syafi'i law qala adbahu lin nabi, ada orang mengatakan aku menyembelih ini untuk Nabi, walaupun bukan di depan kubur Nabi, dia di negeri di sini, tapi mengatakan ini untuk mendekatkan aku dengan Rasul, aku mendapatkan syafaatnya Rasulullah, aku menyembelihnya untuk Rasulullah. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i sallallahu alaihi wasallam, au taqarruban lahu, walaupun dia menyebutkan nama Allah tapi tujuannya untuk mendekatkan dirinya dengan Nabi atau selainnya, la yahillu akluha. Imam Syafi'i juga mengatakan maka tidak boleh dimakan. Kalau kita lihat ini kitab Mughnil Muhtaj yang sering digunakan oleh pondok-pondok dayah kita di Aceh, Imam Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengatakan wala yaqul adzabih wasaid bismi Muhammad, tidak boleh dia mengatakan dengan nama Muhammad, wala bismillah wasmi Muhammad, atau mengatakan dengan nama Allah dan nama Muhammad, kita mah Muhammad apa, cuma bismillah. Jadi perlu kita lihat, kalau untuk halal yang menentukan itu kita mengatakan bismillah. Kalau untuk dia nilai ibadah atau syirik, kita lihat niatnya. Untuk apa? Kadang-kala ada orang mengatakan bismillah, tapi niatnya mendekatkan dirinya untuk selain Allah. Siapapun itu selain Allah. Nabi kah, malaikat kah, wali kah, orang saleh kah, atau jin kah. Maka itu adalah syirik yang diharamkan. Di sini beliau mengatakan, Imam Syafi'i, la yajuz lahu dzalika liihamihi at-tasyrik, itu tidak boleh dia lakukan karena di situ ada indikasi kesyirikan. Ini menyebutkan saja sudah ada indikasi kesyirikan, apalagi kalau niatnya memang mendekatkan dirinya untuk selain Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.